wadhi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u masailun wal ba'dhu bil ba'dhi iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Sesungguhnya segala sesuatu bagian tentang ilmu ada 10 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, definisi ilmu itu apa? Definisi tentang ilmu itu apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, pengertian. Pengertiannya rumah itu apa? Satu bangunan yang di situ dijadikan tempat berteduh seseorang, di mana di situ dia menghabiskan waktu malamnya dan waktu siangnya digunakan untuk sebagian waktunya. Rumah. Definisi kipas angin apa? Kipas angin ialah alat elektronik yang di situ ada satu kipas yang mengeluarkan angin, misalkan. Definisi ilmu fikih itu apa? Nah, definisi ilmu fikih ialah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bisa diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang terambil atau ternisbahkan dari dalil-dalil yang sudah terperinci. Yang dimaksud dalil terperinci apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadits Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu ilmu fikih, ilmu yang berhubungan tentang dasar-dasar syariat yang terambil dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu Al-Quran wa Sunnah. Itu yang pertama, tentang definisinya apa ilmu itu. Yang kedua, tujuan ilmu itu untuk apa? Kepada siapa ilmu itu akan diterapkan? Kalau misalkan di dalam ilmu kedokteran, tujuan Anda menuntut ilmu kedokteran apa? Hah? Tujuannya masa sudah belajar bertahun-tahun tidak tahu tujuannya apa? Tujuannya belajar ilmu kedokteran, masuk fakultas kedokteran apa? Hah? Menjadi dokter. Ya sudah tahu menjadi dokter. Tujuan orang untuk menjadi dokter apa? Untuk mengobati orang yang sakit. Itu tujuannya. Begitu pula tujuan untuk dipelajari fikih ini apa? Apa yang akan dibahas di dalam ilmu fikih? Siapa yang kena intinya? Kalau Anda di dalam membahas ilmu kedokteran, yang kena ini ialah orang-orang yang sakit, Ustaz. Kalau orang sehat, ya enggak ilmu kedokteran. Mungkin ilmu yang lain. Kalau orang sehat, kami tidak membahas tentang ilmu orang sehat. Cuman orang-orang yang sakit, mungkin dia sakit batuk, datang ke kami beri obat. Orang yang sedang perlu dibedah, datang ke kami karena kami membahas tentang ilmu bedah. Orang yang datang kepada orang yang ahli fikih tentang apa? Af'alul mukallafin. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Siapa orang yang mukallaf? Siapa orang yang mukallaf? Hah? Nah, ini mukallaf itu apa? Orang yang sudah terbebani, udah wajib untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Siapa itu orang-orang yang wajib untuk mengerjakan perkara-perkara yang wajib? Atau sholat, zakat, puasa, haji? Siapa? Hah? Pertama muslim. Yang kedua baligh. Seperti yang tadi 3. Yang ketiga berakal. 3 ini. Kalau orang sudah 3 perkara ini, maka dia dikatakan mukallaf. Sebetulnya masih ada 2 lagi. Merdeka. Hah? Bukan hamba. Masih ada 2 lagi syarat-syarat orang menjadi mukallaf. Apa itu? Berakal. Hah? Berakal. Sudah berakal. Yang pertama muslim. Kalau bukan muslim berarti dia tidak wajib sholat. Cuma nanti di akhirat akan ditanggungjawabkan kenapa dia tidak sholat. Yang kedua baligh. 15 tahun atau 9 tahun sudah mimpi basah ataupun sudah haid bagi perempuan. Yang ketiga berakal. Orang yang gila dia wajib sholat. Enggak Ustaz, di tempat saya ada orang meninggalkan sholat, Ustaz. Siapa orang yang gila, Ustaz? Aslinya memang dia tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Masih ada 2 syarat lagi untuk orang mukallaf. Apa itu?
Hah? Haji. Apa? Yang keempat, bulughud dakwah. Dia sudah mendengar tentang Islam. Misalkan orang yang berada di ujung gunung, dia tidak tahu apa-apa Islam, tidak ada yang mengenalkan dia tentang Islam. Apakah dia wajib sholat? Tidak. Saya saja tidak pernah dengar apa itu Islam. Hah? Betul? Atau orang terpencil yang tidak pernah yang tersampaikan Islam di sana, orang-orang pegunungan atau orang-orang pelosok, banyak di dunia, bahkan di negara Arab, di Yaman tempat saya belajar, tempat-tempat terpencil tidak pernah ada orang yang datang ke sana. Mereka Islam tahu cuman Islam, tidak tahu Fatihah itu caranya membacanya gimana, tidak tahu. Karena mereka emang dari awal mereka tinggalnya jauh dari agama Islam. Makanya kalau misalkan kita ini dulu jauh dari Arab, ya, kita ini dulu jauh dari Arab. Arab tempat cikal bakal Islam ialah negara Arab, di Mekah, Madinah. Lalu banyak orang-orang yang berdagang sekalian memperkenalkan Islam ke Hindia, terus ke tempat kita Asia Tenggara. Kalau misalkan ditanya kakek-kakek kita yang dulu belum pernah mengenal Islam, mereka masuk neraka atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena mereka bukan mukallaf. Kenapa kau bukan mukallaf? Bahkan mereka tidak mengenal apa itu Islam. Lalu tempatnya di mana? Nanti satu tempat di antara surga dan neraka. Namanya ahlul fitrah. Orang-orang yang tidak kenal apa itu agama. Nah, ini yang keempat. Sudah antum sudah mengetahui yang namanya mukallaf itu harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama muslim, baligh, berakal, sudah tersampaikan ajaran Islam kepadanya. Yang kelima apa? Yang kelima ialah salamatul khawas. Dia memiliki penglihatan atau pendengaran. Kalau misalkan orang yang sudah buta terus tuli, gimana cara ngajarin Islam dia? Dia sudah tidak bisa melihat, juga tidak bisa mendengar. Gimana mengajarin tentang sholat? Bisa enggak kira-kira? Berarti dia sudah tidak mukallaf. Orang yang dia buta plus tuli, bukan satu dok, buta, oh buta cuman dia bisa mendengar, oh wajib diajarkan Islam. Oh dia tidak bisa melihat cuman tidak bisa mendengar, wajib diajarkan Islam. Oh Ustaz, dia dua-duanya Ustaz. Dia sudah tidak bisa melihat, dia juga tidak bisa mendengar. Oh bukan mukallaf. Kalau diajarkan bisa, alhamdulillah. Tidak diajarkan tidak. Kalau dia juga tidak mampu, maka dia juga tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Susah. Gimana cara ngajarinya? Nah, af'alul mukallafin. Bisa dipahami? Ada pertanyaan mungkin? Ini kok kayak tegang semuanya. Ada yang punya iskal atau kesulitan di dalam memahami? Mungkin saya terlalu cepat? Tidak? Lalu itu yang pertama. Yang pertama ialah definisi. Yang kedua ialah siapa yang terbahas di dalam ilmu fikih? Apa yang terbahas? Yang ketiga ialah apa gunanya kita belajar ilmu fikih? Apa lalu gunanya? Ustaz, saya belajar ilmu fikih. Gunanya apa? Faedahnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Masuk surga. Ayo, mungkin ada yang manfaatnya kita belajar ilmu fikih apa? Apa? Sah ibadah. Masuk surga, masuknya ibadah. Apa lagi? Hah? Faham tentang Islam, bisa. Lebih intinya lagi, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu inti daripada takwa. Makanya seseorang yang sudah mempelajari fikih, dia tahu batasan-batasan agama apa. Makanya insya Allah kalau kita bisa rutin, kita bisa istiqamah dalam belajar, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Itu yang ketiga.